sekali lagi pertemuan ini karena ini adalah via online, jaringan kita banyak yang tidak stabil, jadi kita bicaranya satu persatu. Dan untuk lalu lintas ini, lintas acara ini kita mempercayakan kepada Anda Iwan B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wabarakatuh. Ala umur dunia waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan menggunakan teknologi pada malam ini. Kanda-kanda yang saya hormati, kemudian dinda-dinda yang saya cintai, pada malam ini adalah hari bersejarah bagi pelajar Islam Indonesia karena bertepatan pada tanggal 4 Mei bagian dari sejarah peradaban Indonesia telah lahir sebuah organisasi yang tidak memakai istilah ikatan, yang tidak memakai istilah perkumpulan, yang tidak memakai istilah organisasi, tetapi dengan nama yang sangat meyakinkan memakai nama Pelajar Islam Indonesia. Sekalipun tanpa ada embel-embel pengertian ikatan, akan tetapi dalam Pelajar Islam Indonesia sudah tergabung semuanya menjadi sebuah satu kesatuan pergerakan dalam jam'iyah yang dinamakan dengan Al-Islam. Kanda dan Dinda, pada malam ini sebagaimana telah dilaksanakan proses persiapan selama lebih kurang 3 hari, panitia, kita anggap saja panitia, untuk mempersiapkan acara pada malam hari ini. Sesuai dengan yang telah disepakati dalam beberapa kali pertemuan, agenda acara kita yang telah di-share di grup Porsi Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, kita bisa melihat susunan dari agenda acara ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, karena memang waktu kita juga sudah lewat dari pukul 8:30. Oleh karena itu, tanpa menyebut nama masing-masing, baik itu kakak-kakak maupun adik-adik, mudah-mudahan pertemuan malam ini tetap memiliki arti yang bersejarah bagi peradaban pelajar Islam Indonesia masa depan. Untuk itu, acara kita yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kita persilakan kepada Saudara Adel Wahidi. Bang Irwan yang membaca Al-Quran, adinda kita dari wilayah, Adrian Rosa. Ya, silakan. Ganti akhir. Silakan Adinda Adrian Rosa. Iya, Bang. Oh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazir ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Dinda Andrea Rosa. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kalam ilahi, acara kita ini diberkahi dan melapangkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk membangun kesatuan, kebersamaan, dan ukhuwah Islamiyah di antara kita kader PI. Baik, untuk acara selanjutnya, yang kedua adalah sesuai dengan nama PI sendiri, Pelajar Islam Indonesia, maka untuk pertama kita akan mendengarkan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya yang akan diputar nanti oleh admin. Persilakan Pendi.
Silakan Bang Iwan. Walaupun sayup-sayup sampai terdengar ke telinga kita, tapi saya yakin ke hati kita sebenarnya sudah terpatri dengan cukup dalam. Jadi walaupun jauh di Jakarta diputar oleh Saudara Pendi, tetap masih terdengar sampai ke Payakumbuh ini. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, selanjutnya acara kita yang keempat, kita minta kepada Ketua Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Adinda Taufikul Hakim, untuk membacakan pidato harba. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanda Yunda semua, sahabat-sahabat perjuangan. Hidup di bawah naungan Islam adalah rahmat, dan tentunya rahmat itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka refleksi Hari Bangkit PII ke-73 merupakan salah satu bukti kita mendapatkan rahmat dalam memperjuangkan agama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Dalam momentum harba pada yang ke-73 kali ini, izinkan saya selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat periode 2020-2022 untuk sedikit membacakan pidato harba terkait menuju satu cita kesempurnaan pendidikan untuk Indonesia berkeadaban. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dalam menjalankan segala aktivitas kita. Semoga berkah dan maghfirahnya terus tercurah kepada kita semua. Di usia Hari Bangkit PII ke-73, pelajar Islam Indonesia ini patut kita bersyukur dan mendoakan para pendiri atau founding father PII atas dedikasi dan perjuangannya dalam membentuk peradaban melalui proses pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai cita-cita mulia, yakninya mewujudkan izul Islam wal Muslimin. Perlu kita tahu, sahabat-sahabat dan Kanda Yunda semuanya, dampak dari COVID-19 merubah banyak tatanan kehidupan baik dari sektor ekonomi, sosial, keumatan, dan pendidikan. Sektor ekonomi berdampak besar terhadap kondisi masyarakat, banyak toko yang harus tutup dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi organisasi pergerakan seperti Pelajar Islam Indonesia juga memiliki terdampak, apalagi dengan setiap kegiatan kita yang selalu seharusnya real fast gitu dan selalu bertemu. Namun saat sekarang ini kita dipaksa untuk beradaptasi. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan adaptasi terhadap teknologi kita. Dan itu bisa kita lihat dengan mulai berkembangnya pergerakan PI dari mulai tingkat pengurus besar sampai pengurus wilayah dan juga pengurus daerah, mengejar ketertinggalannya di eksistensi untuk menjalankan adaptasi dalam teknologi ini. Dalam rangka Hari Bangkit PII ke-73 ini, PII harus kembali untuk kepada ruh kepelajaran dan keislaman dengan memahami makna pendidikan yang dapat merubah tatanan kehidupan serta meningkatkan derajat tentu dengan adab dan pendidikan. Dalam gagasan garis besar haluan organisasi PII pada saat sekarang ini, itu mengoptikan beberapa 3 fase pendidikan, yaitu disebut dengan pendidikan lingkar ketiga. Lingkar pertama adalah lingkar pendidikan keluarga. Ini merupakan lingkar pendidikan yang intens dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Yang kedua itu ada lingkar pendidikan formal. Yang ini lingkarannya berada pada lingkaran kedua, lebih besar dari skalanya daripada lingkaran pertama, yang seperti sekolah-sekolah formal yang ada berjalan di sistem negara kita saat sekarang ini. Yang ketiga, ada pendidikan lingkaran ketiga, yaitu lingkungan informal. Nah, di lingkaran ketiga inilah pelajar Islam Indonesia dan berbagai ranah perjuangan lainnya ada. Maka dari itu, kita harus mengintensifkan pergerakan kita di lingkar ketiga ini. Karena ini merupakan skala yang terbesar dan akan mencakup keseluruhan untuk bisa mentransformasikan nilai lebih besar jangkauannya seperti itu. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran ini.
supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dia adalah sebaik-baik pelindung dengan sebaik-baik penolong. Mari kita mulai merefleksi lagi bahwasanya seperti materi terakhir ketika kita belum ikrar di subuh hari ketika basic training, materi jihad adalah materi terakhir penutup sebelum basic training itu terakhir. Adanya kita pada malam hari ini dalam merefleksikan hari bangkit, adakah kita masih berpikir untuk berjihad di jalan Allah? Adakah kita masih berpikir untuk menjalankan proses organisasi di kepengurusan pelajar Islam Indonesia ini masih dalam framing berpikir untuk jihad di jalan Allah? Maka dari itu teman-teman semua, sahabat-sahabat Kanda dan Yunda, melalui momentum Hari Bangkit ke-73 ini dapat melahirkan rumusan baru terhadap pendidikan dan gerak organisasi yang dapat menyesuaikan dengan era digital. Semoga Allah melindungi setiap gerak langkah kita dalam mengarungi jalan dakwah ini. Dan yang paling sering kita ulang, semoga Allah selalu memberi petunjuk manakala kita menyimpang. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk kita terus semangat dalam perjuangan jalan dakwah ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Taufikul Hakim yang sudah menyampaikan pidato Harba PII dalam peringatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar pada kesempatan kali ini yang ke-73. Selanjutnya kita minta kepada Kanda El Yunus selaku Ketua Keluarga Besar Pengurus Wilayah PII Sumatera Barat. Silakan. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an udalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda Yunda yang telah memberikan terutama bumi Indonesia ini jangan yang kita alami, cobaan yang kita rasakan dari berbagai cobaan yang sudah kita lewati. Kita bahwasanya rahmat dan hidayah Allah itu turun dan memberikan kekuatan dan salam kita mohonkan kepada Allah disampaikan kepada Allahu alaihi wasallam. Kanda yang akan cintai. Pertama saya pada kanda-kanda mulai dari berbagai cara periode, ada periodenya Bang Maswar, kemudian Harmazagi, kemudian generasi yang seangkatan, dan ambil khusus kepada adik-adik panitia acara ini. Ini sebuah peristiwa monumental bagi kita semua, generasi tahun 80-an, 70-an, apalagi ini merupakan hal yang sangat baru. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanda Yunda, adik-adik yang berbahagia. Peringatan Harba, Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia yang ke-73 merupakan sebuah monumental bagi kita semua di mana mampu menyatukan kita dalam dunia maya yang kita adakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sebuah rahmat yang luar biasa. Biasanya persoalan kita mengadakan harba adalah tingkat kedatangan kita itu kualitasnya kemudian kuantitasnya sangat rendah sekali. Namun dengan peringatan harba yang kita adakan kali ini luar biasa antusias daripada kita semua, termasuk daripada generasi tua, kemudian adik-adik kita semua. Ini sebuah rahmat yang luar biasa. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita merindukannya dan peringatan harba itu sendiri. Makanya tepat kami katakan tadi, bahwasanya moto harba kita kali ini adalah kebersamaan spirit untuk masa depan. Persaudaraan
GPI yang sudah kita bangun melalui jenjang-jenjang training. Kemudian kita lakukan proses pentrainingan dalam suasana kebersamaan rangka peringatan Harba kali ini. Kekuatan kita berjauhan itu membawa sebuah dampak ingin untuk bersama-sama, namun sesuai dengan apa yang diamanahkan dan setiap saat dan tempat, walaupun sendiri. Maka kebersamaan berkumpul itu merupakan yang sangat-sangat, namun sebuah proses informasi bagaimana kita mewujudkan sebuah persaudaraan. Ketua Umum PI kita memformat kembali PI berbuat untuk masa depan. Karena persoalan kita hari ini adalah seperti yang kita saksikan dan kita rasakan adalah bagaimana kita mencoba tampil ke depan dan itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Semua kita merasakan ada keganjilan dalam negara. Semua kita mengajak keganjilan dalam masyarakat. Tapi tidak ada yang berani tampil ke depan untuk mencoba memperformat kembali kendalikan kondisi ini sehingga mampu merubah keadaan yang sedang serba menunggu. Maka apa yang digagas oleh pendiri PI bahwasanya bagaimana tampilnya tokoh-tokoh kita tahun 65 yang tandang orang biar mati daripada tanah daripada kita hidup berkalang kubur. Ini sebuah semboyan yang luar dan perlu sebuah format yang jelas sehingga kita tampil ke depan menyuarakan kepada PI yang ke-73 dan kepada adik-adik pengurus untuk Anda, dan kami siap berada di depan maupun di belakang. Buatlah, kami akan membantu sesuai dengan kemampuan yang KBPI Sumatera Barat. Sekali lagi, salam Harba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dael yang sudah menyampaikan pesan-pesan penting kepada kita bersama. Walaupun agak terputus-putus, tapi saya yakin substansinya kita bisa menangkap. Ada keinginan untuk membangun kekuatan keluarga besar PII sebagai kelompok orang-orang terdidik, terpelajar, yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari potensi peradaban Indonesia ke depan. Baik, untuk acara selanjutnya kita minta sebelum Kanda Zainul Daulay, Kanda Maspar, kemudian Kanda Harmazaldi, kemudian Kanda Supardi untuk menyampaikan takzimnya untuk kita bersama. Mungkin ada tausiah sedikit yang akan disampaikan oleh Kanda Hamdi Hasan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim qad khalat min qablikum sunanun fashiru fil ard
Wayan fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kakak-kakak, adik-adik, teman sejawat yang dirahmati Allah, sesungguhnya saya masih belum bisa membedakan antara tausiah dan nasihat. Namun karena sudah dijadwalkan sedikit, saya ingin menyampaikan tausiah. Alhamdulillah pada hari ini PI telah berusia 73 tahun. Dalam konteks kezamanan dan umur, usia 73 adalah usia menjelang kematian. Artinya hanya ada dua pilihan bagi para kader PI. Apakah mereka akan berubah, menyerap dan menerima tantangan zaman, sehingga tidak terjadi lagi tragedi gagalnya muktamar karena ketidaksiapan dengan tantangan yang ada, ataukah kita akan tetap eksis dan bangkit dengan beradaptasi terhadap tantangan baru. Mengingat waktu terbatas, saya akan merangkum tausiah ini dalam sebuah syair yang pernah saya tulis. Bagi yang mau melihat yang lainnya, silakan dilihat di blog Syair Hamdi Aksan. Ya. Kepada generasi baru, melodia perpisahan pertanda waktu hampir habis telah datang. Sang fakir akan berlayar ke tempat yang jauh dan asing. Tak tahu apakah perahu akan membawa ke negeri yang bahagia, ataukah akan bernasib malang bak unta yang terjerambat di ganasnya Sahara, yang alirkan air mata darah atas kepedihan dan kesendirian. Wahai tunas tumbuh di awal musim penghujan, waspadalah dengan bius-bius permain duniawi yang seolah pupuk penyubur, sebab ia akan membuatmu asing dengan harumnya mawar, dan membuatmu bagai elang yang hidup sebagai pemakan gandum. Tancapkan tiang-tiang kokoh yang datang dari langit. Baktikan hari pada sang penguasa semesta dan ketaatan pada pembawa risalah. Kemilau darah pencinta surgawi, dengan letusan gurat jadikan cita. Dan mutiara surgawi di sisimu yang telah uzur jangan tersia. Biarlah kita berpisah karena memang masaku hampir berakhir. Tapi pesan-pesan ini akan menjadi pupuk penyubur tunas baru di zamanmu. Demikian saja tausiah dari saya untuk kawan-kawan dan kakak-kakak. Mari kita jadikan apa yang telah kita perbuat sebagai bagian dari amal kita kelak ketika menghadap Allah. Dan bagi adik-adik hanya satu kata yang perlu diingat, bahwa yang akan dinilai di sisi Allah adalah apa yang telah kita perbuat untuk PII, apa yang kita kerjakan selama di PII, tanpa mengingat jasa apa yang telah kita perbuat dan kita kerjakan. Apatah lagi membanggakan apa yang telah kita kerjakan dan kita perbuat. Moga-moga kita kelak bertemu di hadapan Allah dalam keadaan baik dan pada tempat sebaik-baiknya tempat untuk orang-orang yang beriman. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamdi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita dan maupun adik-adik pengurus wilayah yang akan sedang menjalankan estafet tanggung jawab amanah ini. Kemudian acara selanjutnya kita minta kepada Bang Maspar untuk menyampaikan takzimnya dalam peringatan Harba kali ini. Kepada Bang Maspar, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di Harba yang ke-73 ini saya sudah usia lanjut. Sudah lari sanjo, istilahnya Pak Natsir waktu kami aktif di PB dulu. Saya melihat tantangan adik-adik sekarang jauh lebih berat daripada zaman kami yang dahulu.
kami tidak sekompleks, tidak multikompleks seperti sekarang. Dulu barangkali zaman saya waktu aktif tahun 1966, yang diminta hanya etos juang, tidak memerlukan intelektual, tidak ada perang pemikiran. Tapi sekarang semua sudut itu menyerang kita. Dan ada satu hal yang paling mencemaskan saya, yakni kebangkitan komunis gaya baru yang disebut KGB. Sekarang ada usul untuk masukkan RUU tentang Pancasila yang akan dibahas oleh DPR RI. Di sana tidak ada lagi preambel yang menyebutkan MPRS tahun nomor 25 tahun 66. Dan tidak ada lagi masuk diskusi singgung masalah PKI. Mau dibawa kemana negara ini? Belum lagi tantangan ekonomi yang sulit, pendidikan kita yang masih jauh, kaum pribumi masih terpinggirkan dan belum nampak untuk bangkit. Maka adik-adik PII, tumpuan harapan sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya terbit juga air mata mendengar berita-berita yang tak sedap. Berapa waktu yang lalu saya mendengar pertemuan Jawa Timur. Pertemuan itu wilayah Jawa Timur all out, walk out. Kenapa? Karena PBPI mengundang PRD. Nah ini ada apa gitu? Karena PRD itu adalah komunis gaya baru waktu partainya dilahirkan pada awal Orde Reformasi, tapi tidak dapat sambutan dari umat. Akhirnya mereka menyebar kemana-mana dan sekarang terbanyak di PDIP. Nah disinilah sekarang kita mendengar di mana Alfian Tanjung sudah memasuki penjara dengan lantang karena semangatnya. Kiflan Zen juga sudah merasakan tahanan. Tidak ada lagi nampak saya. Apa langkah-langkah yang harus diambil? Inilah yang satu di antara sekian banyak persoalan yang menurut saya hendaknya PII berada di depan. Kalau dulu PII di Menteng Raya itu seluruh ormas pemuda, mahasiswa dan pelajar waktu menentang Masjidil Aqsa dibakar oleh Israel. Ada 21 ormas Islam melakukan aksi terhadap kedutaan Amerika dan seluruh membuat pernyataan kepada forum PBB di Amerika. Dan sekarang saya tidak melihat, dan saya mohon maaf, bukan untuk ingin membangga-banggakan diri, tapi saya melihat agak menurun etos juang adik-adik sekarang. Tapi kalau soal intelektual, soal wawasan, sudah banyak. Dan saya melihat contoh misalnya, pertemuan nasional KBPI di Lombok beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai harapan yang besar kepada Saudara Ali Muhtar Ngabalin. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Dia gampang saja menjual ideologinya untuk hanya kepentingan sesaat duniawi ini. Nah, bagaimana lagi? Apa ini yang terjadi? Penyakit apa yang mengapa kita? Kami yang sudah tua-tua masih ngumpul-ngumpul di angkatan 66. Masih tetap mengadakan kegiatan tritura setiap tahun. Pernah pertemuan tempatnya Kakanda Taufiq Ismail Rumah Puisi. Saudara Saifullah menjelaskan
secara rinci. Di IAIN dulu pernah juga Makmur Hendrik, Saifullah, dan Rem, dan lain-lain pembicara. Bagaimana kebangkitan komunis gaya baru itu. Nah, inilah kerisauan saya, mudah-mudahan tidak menjadikan masa tua saya ini melihat keburaman yang tidak kita harapkan sebenarnya. Tipka Ciptaning dengan bangganya, dengan lantangnya, kepungahannya, saya bangga menjadi anak PKI. Konon kabarnya sudah 3 bukunya. Yang saya tahu baru 2, saya bangga menjadi anak PKI, anggota PKI masuk parlemen. Nah, yang satu lagi saya tidak tahu. Nah, inilah barangkali yang ingin saya sampaikan, belum lagi kita dikeroyok oleh 2 raksasa besar yang sekarang kita dibodoh-bodohi oleh Cina dan Amerika Serikat. Cina tidak lagi sistem komunis zaman Mao Zedong. Mereka telah memakai sistem Deng Xiaoping, di mana menggabungkan antara komunis dan kapitalis. Ini lebih berbahaya. Sifat singa dan harimau ada pada komunis Cina yang ada sekarang ini. Mohon renungan bagi adik-adik, pada malam yang ke-73 ini, hendaknya ada langkah-langkah strategis di antara PII kita, khusus untuk PWPI. Saya sudah lama rindu dengan Hamdi. Sudah lama sekali. Pernah sekali ketemu di Jakarta. Dia sudah doktor, sudah dosen di Palembang. Saya ingat bagaimana zaman dia itu militannya PII Sumatera Barat atau PII di bawah tanah. Kita tidak menamakan PII. Ada IMSA, ada macam-macam. Nah, ini tadi saya dengar suaranya, pesannya dengan puitis, tapi itu sangat menyentuh. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil hikmah dari Harba yang ke-73 tahun ini. Demikian saja dari orang tua yang sudah uzur, yang sudah tidak banyak bisa bergerak lagi. Hanya pemikiran yang bisa berjalan, tapi tenaga dan lain-lain tak mungkin bisa. Untuk kesekretariat kami PW wilayah saja, saya berapa kali berniat ke tempat Datuk Adrim, tidak bisa saya lakukan karena komplikasi penyakit yang saya derita sekarang ini. Sekian saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maspar, spirit yang disampaikan kepada kita bersama, bahwa sebenarnya perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan Bang Maspar tadi sangat tepat sekali. Jangan seperti apa yang dikatakan misalnya oleh salah seorang tokoh nasional kita, jangan suara PII lebih nyaring dari dalam kubur daripada kehidupan nyata sekarang ini. Di zaman Orde Baru kita lihat gerakan PII sangat terasa sekali. Tetapi ketika kita sudah menerima azas tunggal, sudah hidup dalam situasi politik yang dianggap dan dipandang normal, ternyata kemudian PII semakin kabur dalam peta sejarah perjuangan pergerakan Islam Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya kita minta kepada Kanda Zainul Daulay untuk menyampaikan takzimnya dalam peringatan acara Harba PII ke-73 kali ini. Kepada Bang Zainul kita persilakan dengan segala hormat. Kita hormati Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Sumatera Barat, Adinda Taufikul Hakim, yang sudah membacakan dan menyampaikan pidato Harba di hadapan kita bersama. Yang kami hormati Saudara Ketua Umum KBPII Sumatera Barat, yang juga tadi sudah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya tentu saja hormat yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada para senior, pada kakak-kakak kita. Antara lain saya lihat tadi selain Bang Maspar, ada Kakanda Asril B yang sudah ikut bergabung di sini, dan tentu saja ini memberikan semangat kepada kita bahwa sebetulnya
semangat PII itu tidak pernah berakhir di dalam jiwa setiap kadernya. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir, dan saya juga ingin menyapa secara khusus karena banyak sekali saya lihat baliho-baliho yang tampil ya kan, apakah itu di Solo saya lihat ya kan, ada juga di Payakumbuh Adinda Rahmat ya kan, mudah-mudahan saja hadir. Saya tidak tahu bahwasanya Adinda Rahmat ini sebetulnya anak PII, saya tidak tahu. Betul ya, hari ini saya menyatakan mohon maaf ya, tapi saya menyampaikan kebanggaan sendiri untuk kader-kader PII yang sudah berbuat di dalam hidup kenyataan masyarakat. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, kakak-kakak yang kami hormati, 73 tahun itu adalah masa yang tidak pendek. Tadi sudah disampaikan kalau umur manusia tentu saja oleh Adinda Hamdi tadi katakan bahwasanya ini memilih mati atau bisa melakukan aktivitas atau juga memperpanjang daya perjuangannya atau tidak. Kami ingin menyampaikan sedikit saja pada kesempatan ini bahwa kita ingin menyatakan bahwa tujuan PII itu adalah kesempurnaan pendidikan. Bisa lagi, itu kan deliko dia. Kita minta makan. Tapi kecerdasan itu memang digunakan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan. Nah, oleh sebab itu, tentu saja dari perkembangan yang ada, saya sangat gembira sebenarnya. Kalau Bang Maspar tadi menyatakan memang kekhawatiran orang tua itu memang sesuatu yang sangat wajar untuk disampaikan, tapi saya ingin menyampaikan pula dari sisi lain. Kita ingin melihat bahwa capaian-capaian dari kader-kader PII yang ada di Sumatera Barat, khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, mereka tentu saja tidak berada pada tataran jabatan formal di pemerintahan, tetapi sudah bergerak di bidang persoalan-persoalan keumatan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, oleh sebab pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang menjadi kekhawatiran Bang Maspar tadi adalah orang PII itu adalah seperti apa yang dikatakan dalam falsafah yang disampaikan adalah alun takile ala takalam. Walaupun kawe nan dibantu, ikan di laut nan dituju. Kita harus melakukan evaluasi diri hari ini dalam kaitan berbangsa dan bernegara, yang tentu saja ada kaitan yang besar nanti atau kaitan yang kuat nanti terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita melihat secara optimis sebenarnya, tetapi kita melihat pula yang terjadi di Indonesia hari ini. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pertama kepada adik-adik yang masih aktif di pengurus wilayah untuk kiranya melakukan aktivitas-aktivitas yang membentuk kepribadian daripada pelajar-pelajar itu dalam menghadapi masanya hari ini. Apa yang terjadi di dalam dunia kepelajaran hari ini tentu saja sangat memprihatinkan, di mana persoalan akhlak, di mana persoalan yang menyangkut dengan apa yang berpengaruh terhadap dunia media sosial hari ini sangat mempengaruhi daripada kehidupan dan gaya hidup daripada pelajar-pelajar saat ini. Yang selanjutnya tentu saja, selain kepada
adik-adik yang sudah aktif, baik pengurus wilayah maupun daerah dan semua anggota PII Sumatera Barat, kami tentu saja melihat bahwa sejak tahun 70-an ternyata perkembangan PII di Sumatera Barat itu, ya, saya melihat sangat berkembang. Ya, sangat berkembang jika dibandingkan dengan masa-masa kita di tahun 70-an dan 80-an. Saya tidak bisa membayangkan PII itu ada di Damas Raya, PII itu ada di pesisir selatan, dan di daerah-daerah lain yang dulu tidak pernah ada. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menghimpun potensi dari KB PII, alumni-alumni PII, untuk kiranya bisa memberikan satu tenaga, ya, memberikan sesuatu energi agar kiranya adik-adik kita yang aktif pada saat ini bisa berkiprah, bisa menghadapi tantangannya dengan dorongan dan dukungan dari kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa hari-hari itu akan dipergantikan di antara manusia. Namun demikian, kita tahu siapa yang akan tetap di atas adalah orang yang bertakwa dan berilmu. Siapa yang akan di bawah? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang bodoh. Ini adalah sesuatu persoalan yang kita lihat di dalam dunia ini. Kapan sekiranya Fir'aun itu menjadi hancur? Pada ketika dia di atas dan melakukan sesuatu yang zalim, mengingkari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, pada posisi itulah sebenarnya, jika sekiranya kita berada pada posisi di mana kita tidak mengikuti umat-umat yang maju sebelumnya, kita tidak mempelajari kenapa mereka bangsa-bangsa itu berada di atas, tentu saja kita akan menjadi umat yang tentu saja berada di bawah selalu. Nah, oleh sebab itu kami sangat bangga sekali pada kesempatan ini hadir semua komponen dari pelajar Islam Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah menjadi senior, ataupun kita katakan menjadi keluarga besar PII Sumatera Barat dengan segala ragam, dengan segala warna, dengan segala makna yang ada di antara kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa tujuan PII itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk diabdikan bagi kejayaan Islam dan umat Islam secara universal dan Indonesia pada khususnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Saya mohon maaf, saya juga ingin menyapa teman kami, itu Emri Daruslan. Tadi ada, ya kan, kemudian ada Ibu Artati Sabarlila, ada Ibu Elvian. Banggakan kami, di mana kiranya PII itu ternyata dia bisa berkembang dari masa ke masa sesuai dengan tantangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi kami terakhir ingin menyampaikan doa kita bersama kepada saudara kita, sahabat kita, saudara Esa Muhardanil, kiranya cepat kesembuh dan kiranya bisa bergabung dengan kita kembali. Dan kita ingin juga menyampaikan doa kepada Abang Maspar, kiranya apa yang dialami sekarang ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dan tentu saja kita mendoakan agar kiranya beliau tetap dalam kesabaran dan semangat yang tinggi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainul
sepertinya dalam peringatan Harpa ke-73 ini, saya mendengar apa yang disampaikan Bang Zainul tadi, ada semacam haluan ideologi KPIN kita untuk masa depan sepertinya, yang mungkin selama ini agak jarang kita dengar. Tetapi dengan apa yang disampaikan Bang Zainul tadi, dan alhamdulillah kita recording, bisa kita catat lebih lanjut nanti ke depan tentang bagaimana gerak dan wawasan keislaman dan keindonesiaan kader-kader PII menghadapi politik masa kini dan yang akan datang. Terima kasih Bang Zainul. Baik, selanjutnya kita minta kepada Dazal, Dr. Halmazaldi, yang kita sama-sama hormati. Silakan Dazal, waktu kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seluruh senior yang ambo hormati, yang tak ambo sabikan cie-cie, dan kemudian kepada sahabat-sahabat dan adik-adik yang merayakan Harba PII saat ini. Sebetulnya yang akan ambo sampaikan tidak ada ya, karena apa yang disampaikan oleh Bang Maspar, Ananda Zainul Daulay, Eri Yunus, dan Hamdi tadi yang kira lah cukup. Cuman ya kalau memang diminta aja, ambo sampaikan aja lah apa yang terkena. Sebetulnya awak tuh tidak berhenti dalam berjuang. Ambo memang masuk PII di waktu SMP 1 di Bukit Tinggi. Di SMA tidak ada aktif. Tapi setelah sampai di Padang, barulah aktif. Dan sampai kini tidak pernah berhenti. Kecuali berhentinya di waktu Ambo menjadi dokter di Puskesmas di Lampung. Setelah balik dari Lampung, itu tetap aktif sampai saat ini. Dan ternyata, apa yang Ambo lihat sampai saat ini, memang jauh berbeda. PII di zaman dulu dengan keadaan kini. Setiap waktu Ambo mencari ada perubahan, dan ada perubahan. Cuman yang disayangkan, PII yang sudah sedemikian hebat, harusnya sudah bisa membuat hal yang hebat dulu. Tapi bukan tidak ada yang hebat yang telah dibuat oleh PII pada saat ini. Dulu di Padang itu tidak ada kantor PII, hanya ada kantor PII di Olo Ladang. Tapi itu pun hanya menumpang. Kini kantor PII lah ada di Gunung Pangilu. Dulu di Bukit Tinggi di Surawinya Jambe. Kini lah ada di Jirek kantor PII. Dan begitu pula di Payakumbuh dan lain-lain sebagainya. Dulu PII itu hanya ada beberapa kota kabupaten, tapi kinilah sampai ke pesisir, Damasraya, dan sebagainya. Untuk itu, pada Harpa kini, memang ada yang perlu kita introspeksi, tapi banyak yang harus kita pikirkan untuk berbuat untuk masa yang akan datang. Pesimis kita boleh, tapi optimis kita harus. Sebab kalau tidak optimis, Ambo kira tidak akan bisa maju. Dan kita akan tetap menjadi orang yang terbelakang. Untuk itu, sebetulnya, kita kan sudah pernah berbuat dulu. Itu adalah membuat satu kegiatan peternakan sapi di Payakumbuh untuk Sumatera Barat. Sayang, alun jadi. Kalau menurut aku, baik kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat maupun kepada adik-adik, kegiatan itu memang harus kita perjuangkan, harus kita buat. Karena apa? Karena memang kalau kita tidak mandiri, barulah awak akan bergerak. Memang di waktu kita masih PII, tentu kita belajar, pelatihan dan sebagainya. Tetapi tujuannya itu adalah untuk menjadi orang hebat kelak di kemudian hari. Nah, setelah kita selesai dalam belajar menjadi mahasiswa dan kemudian hidup menjadi orang dewasa,
tentu kita harus mandiri. Apa gunanya kita mandiri? Supaya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Sehingga kita apapun bisa kita lakukan. Dan kita bangga pada hari ini, adik-adik atau sahabat-sahabat yang dulu masih kuliah, masih mencari ilmu, sudah banyak yang menjadi orang. Seharusnya, denganlah banyaknya kader-kader PII yang mapan, tentu PII itu akan lebih bagus. Tapi kenapa pada saat ini kita melihat masih stagnan seperti dulu? Untuk itulah ambo kiro ya, dalam haba ini, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana membuat adik-adik awakku adalah adik-adik yang hebat, sehingga kalau dialah dewasa nanti bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi profesor, bisa menjadi apapun. Denganlah menjadi orang hebat nanti, ambo kira negeri kok akan bisa kita pegang dan akan bisa kita arahkan menjadi negeri yang Islami. Untuk itu, bagaimana kita membuat Harba kini suatu program yang bisa mendukung kegiatan adik-adik PII agar dia menjadi orang hebat kelak di kemudian hari. Kalau kini kita sangat bangga, Profesor Zainul Daulay, yang ambo kenal dari Parabe, dari Tawalib Padang Panjang, Bakawan Yosirwan Sahyalam yang almarhum di Lampung. Kini daulah menjadi profesor, bagus. Dan ambo pun bangga dengan diri ambo sendiri, karena memang ambo lah pernah menjadi pejabat di Kota Bukit Tinggi. Tapi seluruhnya itu hanya untuk mewujudkan apa yang harus kita terapkan untuk daerah awak. Kalau untuk kehidupan, kira ambo masih tetap sebagai dokter ahli bedah. Pak Zaid dan Zainul tetap sebagai ahli hukum dan dosen di Fakultas Hukum. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain tentu sangat banyak yang harus kita ambil. Tentu ada juga yang tidak harus kita ambil. Untuk itulah pada kesempatan ini sebetulnya ambo tidak pantas untuk memberikan apa dalam harba ini, tapi tidak diminta juga. Ambo memberikan juga seketik. Mudah-mudahan apa yang memberikan itu bisa bermanfaat untuk keluarga besar pelajar Indonesia Sumatera Barat. Apalagi ambo kini di rumah didampingi oleh adik ambo Akmal Tulas, adik ambo Sawir, ya, adik ambo Suryanti, dan istri ambo sendiri. Dan adik-adik itu adalah orang yang tidak pernah sama di ambo di PII. Orangnya berlain-lain angkatan, tapi lain bisa berkumpul dalam rangka harba PII pada malam hari itu. Itu ucapan dari kami yang hadir di rumah kami ini kok, selamat harba, dan marilah kita membina atau mengembangkan PII kok lebih baik lagi, dan ambo berharap jangan berhenti berjuang. Apakah kita masih belum bisa mandiri, atau kita sudah bisa mandiri. Mari kita tetap berjuang dan tidak boleh berhenti dalam berjuang. Segala sesuatunya banyak yang harus kita lakukan. Insya Allah untuk Kota Bukit Tinggi kita akan membuat yayasan Ilmu Kadum yang lebih baik, yang akan bisa membuat sekolah yang bagus. Saat ini Ilmu Kadum Bukit Tinggi sudah menerima murid 2 kelas untuk SD. Insya Allah akan kita kembangkan terus, dan untuk itu juga kita berharap Yayasan Ilmu Kadum Iko bisa pula menghidupkan kader-kader awak yang bergerak di bidang itu. Mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang harus kita kembangkan. Seperti di Payakumbuh sangat banyak itu. Padang Japang itu hebat. Dan selain sebagainya tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk itu yang bisa sampaikan. Semoga seluruh acara ulang tahun aku akan bermanfaat, dan ambo mencari Dasri BS. Assalamualaikum Pak Dasri BS. Sayang awak Dasri tidak ke rumah. Baiklah, itu yang bisa ambo sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dazal. Kita sama-sama manggil beliau Dazal. Memang apa yang beliau sampaikan tadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meniru semangat juang ber-PII beliau. Bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita bersama. Terima kasih Dazal. Salam hormat untuk Dazal. Mudah-mudahan tetap Bang Maspar, Bang Zainul, Dazal, mudah-mudahan tetap selalu sehat dan panjang usia. Terakhir kita minta kepada Ustadz Guru untuk menyampaikan salam takzimnya dalam acara Harba ke-73 by online kali ini. Kepada Ustadz Guru kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan atas waktu dan kesempatan diberikan. Ajo, kawan-kawan seluruhnya yang untuk kita mulai dari doa, mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini dengan suasana pandemi COVID, senior-senior gitu, kanda-kanda gitu, yunda-yunda, kawan-kawan seluruhnya tetap diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan dan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sama-sama kita muliakan Bang Maspar, Bang Zainul, Bang Armazaldi, Bang Elinus, Bang Hamdi, dan abang-abang lain, yunda-yunda lain. Mohon maaf baru bisa on ya dengan acara kita pada malam hari kini. Tadi masih ada tamu yang datang. Abang-abang, yunda-yunda, hadirin yang menghormati, tentunya ucapan takzim kepada kita semua atas Hari Bangkit PII yang 73. 73 adalah waktu yang cukup panjang kalau seandainya kita bawa ke umur manusia. Tentu banyak hal yang telah kita dapat di dalam pelajar Islam Indonesia. Kalau dibawa ke usia pun PII sudah masuk pada berbagai rezim, mulai dari rezim Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan rezim apa ke depan. Dan kita berharap tentu PII ke depan akan lebih tangguh, akan lebih eksis di dunia kepelajaran. Abang-abang, yunda, hadirin yang menghormati, adik-adik semua, mencari usia yang cukup panjang di rezim di pelajar Islam Indonesia, tentu beberapa hal yang ingin kita garis bawahi. Bahwasanya bicara tentang masalah PII, tentu konteksnya tidak lepas dari konteks dunia kepelajaran. Dan bagaimana eksistensi PII hari ini dan ke depan, tentu adik-adik yang sebagai pelaku pada hari ini di zaman milenial akan lebih memahami eksistensi yang ada ini kok. Nah, kehadiran dari keluarga-keluarga besar tentu itu merupakan sebuah support ya, support yang nyata, yang real untuk bisa bagaimana adik-adik pelajar PII untuk bisa lebih eksis. Kita tidak bisa memisahkan antara keluarga besar dengan adik-adik PII karena walau bagaimanapun secara sejarah perjuangan, kitah perjuangan dan sebagainya kita sama, dan tentu harus ada sinergitas antara keluarga besar dengan adik-adik PII sendiri. Kita lihat di berbagai ormas, OKP dan sebagainya itu kehadiran senior dengan junior itu sangat menentukan keberadaan dari organisasi itu sendiri. Kayak HMI, kalau kita ingin contoh lebih nyata, tidak akan eksis kalau sebenarnya tidak disupport oleh Kahmi-nya. Itu juga sebaliknya, Kahmi tidak akan eksis kalau tidak disupport oleh HMI-nya. Begitu juga kalau sebuah perusahaan ya, antara direksi dengan komisaris kalau tidak sejalan pasti perusahaan tadi akan tumbang. Nah, begitu juga dengan PII sekarang. Tadi Bang Harmazali bilang bahwasanya kenapa PII sekarang dengan tanda kutip ya eksistensinya dipertanyakan. Nah, sebetulnya itu kan jadi debatable kalau seandainya itu kita diskusi lebih panjang. Tapi yang jelas
eksis atau tidak PI itu tentu kita lihat dari sudut kacamata yang harus sama. Dan kita melihat bahwasanya PI sekarang tentu tantangannya akan lebih banyak, berbeda dengan tantangan di zaman perjuangan dulu. Ketika Bang Maspar, Bang Zainul, Bang Harmazaldi aktif di PI. Tantangannya berbeda, sikonya pun berbeda. Ya. Zaman milenial ini meskipun secara keterbukaan PI eksis, secara administrasi PI legal, tapi tantangannya mungkin lebih unik lagi. Ya. Dan susah bagi kita, keluarga besar, memahami tantangan adik PI. Karena bukan zamannya kita lagi. Makanya kita berharap keluarga besar dan PI sendiri, adik PI yang masih aktif, itu betul-betul bisa berjalan ya, seiring, senada, dan walau bagaimanapun eksistensi PI itu akan ditentukan oleh rohnya. Ya. Nah, rohnya itu mungkin peran keluarga besar akan lebih banyak berperan di sana. Ya. Tanpa roh, saya rasa PI juga akan tetap tidak akan diperhatikan oleh umat, oleh publik. Makanya kita berharap ke depan dengan Harba yang ke-73 ini menjadikan renungan bagi kita secara bersama-sama. PI ke depan itu seperti apa, ya, sinergitas kita itu seperti apa. Jangan kita hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas, ya, training ketika dari libur, ya, habis training kita juga kewalahan, kita mau ngapain. Begitu juga dengan keluarga besar, jangan disibukkan oleh oleh sejarah, ya, oleh nostalgia, sementara dunia ke depan juga kita juga bisa mewarnai untuk itu. Jadi harus ada semacam inisiatif secara bersama-sama bagaimana antara keluarga besar dengan adik-adik PI ini bisa sejalan, senada, sesuai dengan kitah perjuangan yang selama ini kita pelajari di PI. Dan terima kasih Wan sebagai host pada malam hari ini, dan mudah-mudahan PI ke depan khususnya Sumatera Barat ini akan lebih jaya. Dan terima kasih dan mohon maaf kepada para senior, kepada Bang Maspar, Bang Zainul, Bang Harmazaldi, Bang Elunus, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Sumbar, Bang Hamdi yang mungkin berada di Palembang, dan lain sebagainya, kawan-kawan, adik-adik. Mudah-mudahan PI ke depan akan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Wan. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanda Supardi yang sudah menyampaikan kepada kita bersama tentang pentingnya kerjasama baik itu keluarga besar maupun pengurus wilayah, sehingga energi ini bisa memetakan potensi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kaderisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Zainul tadi. Baik, untuk selanjutnya kita minta juga senior kita PI Wati kepada Nina Lusada minta untuk menyampaikan saja mewakili para akhwat kita di PI. Kepada Kak Nel kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, bukannya sudah di-cut, Wan? Lanjut Enel. Bukannya sudah di-cut tadi. Laka lalu ya. Sudah. Ya. Lanjut. Baiklah. Mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan karena saya sebagai junior, banyak sekali senior-senior di meeting room kita kali ini. Dan sudah banyak juga tadi yang bicara tentang PI pada zamannya masing-masing. Mungkin yang sedikit saya sampaikan adalah saya ada Cici di sini, ada Kak Hamdi. Zaman kami adalah zaman sulit yang seperti dibilang Bang Maspar tadi. Dan saat ini terasa bahwa tempaan sulit itu membuat kita sampai sekarang masih berasa lebih kuat. Dan pada zaman kami itu adalah di mana saat tidak semua KBPI pengen dikenal oleh anak PI-nya.
pada waktu itulah kami didukung oleh beberapa yang mungkin ada di sini. Ada Bang Masfar yang sangat mendukung kami, ada Dazal, ada waktu itu Pak Mustamir Makmur, udah almarhum ya. Kemudian ada Bang Adi Etek juga di sini. Mungkin itu diantaranya KBKBPI yang kami kenal saat itu. Tapi kondisi seperti itu membuat kami jadi lebih kuat, jadi lebih kreatif, sehingga pada saat itu muncullah yang pada awalnya mungkin jadi majalah namanya Kreatif. Ada Kak Akmal Tulas juga, ketua kami sesudah, ada Dair Sardas juga. Saya sebagai pribadi juga berterima kasih karena dengan PI lah kita bisa, mungkin saya seperti saat ini ya, saya kebetulan ada di Depok, di Jakarta dan aktif di Wanita Islam, dan pergaulan di PI sampai ke tingkat pusat itulah yang membuat kita dipercaya orang, membuat kita yakin, membuat orang yakin kepada kita, oh itu dulu dia PI. Jadi banyak bekal-bekal di PI itu yang membuat kita bisa gunakan di dalam kehidupan saat ini, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan tokoh, dengan orang lain, itu saya belajar dari PI. Kebetulan ketika kita waktu di Kreatif, ada timnya, mungkin Amrianto tidak online, ada Dewi Hartini teman saya sekarang di Riau. Jadi kita di zaman PI yang tidak eksis, kita bisa memakai kamuflase, dulu namanya ada Yayasan Assalam, mungkin Dazal masih ingat, pernah juga pakai IMSA, dan segala macam bentuk kamuflase lainnya. Tapi saat-saat itu menjadi saat-saat yang indah kalau sekarang kita kenang. Kadang-kadang disayangkan juga di saat sekarang ketika semua fasilitas tersedia, mungkin kreativitas bentuknya lebih berbeda. Mungkin demikian saja, Wan. Tadi saya kira sudah di-cut, jadi saya tidak begitu siapkan hal-hal yang akan disampaikan. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ninel mewakili suara dari akhwat-akhwat kita di PII. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi catatan penting bagi kita bersama. Baik Kanda, kakak-kakak dan adik-adik dari skedul acara kita, 5 orang penyampai salam takzim dalam acara Harba ke-73 ini. Saya yakin apa yang kita harapkan dari Harba PI for Me, PI 4 Mei, PI untuk kita, untuk saya, itu bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh para senior-senior kita tadi. Kanda dan adik-adik, secara formal, apa yang sudah disampaikan tadi, itu sudah bisa kita anggap sebagai keseluruhan rangkaian dari acara peringatan Hari Bangkit PI ke-73 pada 4 Mei tahun 2020 ini. Dan selanjutnya, sebagaimana sudah diskedul oleh tim, tentu acara ini akan berlangsung dalam dialog, baik itu antara senior dengan junior, sehingga acara Harba ke-73 Formi ini benar-benar ada hasil, ada komitmen, ada kesepakatan yang bisa kita buat dalam rangka menatap langkah masa depan PII di Sumatera Barat khususnya. Walaupun banyak dari antara senior-senior kita dan adik-adik kita yang berada di luar daerah Sumatera Barat, kan tetapi dengan kecintaan beliau dengan PII di Sumatera Barat, pada malam ini juga bisa hadir. Saya sebagai pembawa acara pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Masfar. Semoga Bang Masfar selalu sehat-sehat. Kemudian kepada Bang Zainu, semoga juga Bang Zainu selalu sehat. Kemudian kepada Dazal, semoga Dazal selalu sehat dan panjang umur. Dan kemudian kepada guru, kemudian juga kepada Ninel atas salam takzim yang disampaikan pada acara Harba ke-73 kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada poin-poin penting yang bisa kita dialogkan, kita diskusikan, kita bincangkan dalam acara sesi kedua nantinya. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Pada intinya,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh senior-senior yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Ada Bang Saiful, ada Dair, dan sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam peringatan harba yang luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah PII di Indonesia. Mudah-mudahan kita PII di Sumatera Barat mengawali kegiatan yang luar biasa ini. Sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih tetap bersilaturahmi memperingati sesuatu yang luar biasa dalam sejarah peradaban PII. Terima kasih atas kehadirannya dan kita lanjutkan dengan sesi kedua. Untuk silakan Adel Pendi untuk memimpin sesi kedua. Dari saya secara pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.